Adik-adik, ini adalah bab terakhir dari kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang judulnya Kematian dan Pemakaman. Adik-adik, kekhalifahan Islam sudah terpecah dua, umat Islam sudah terpecah dua, yaitu di timur dipimpin oleh Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang wilayahnya meliputi seluruh Jazirah Arab, Irak, dan Persia. Kemudian di sebelah barat dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang wilayah kekuasaannya meliputi Syam itu yaitu Lebanon, Palestina, Yordania, dan Suriah, serta Mesir, adik-adik. Nah, di Syam, di sebelah barat, itu Muawiyah tidak tinggal diam, adik-adik. Muawiyah bergerak sangat cepat, adik-adik. Muawiyah mengincar daerah-daerah yang dikuasain Ali bin Abi Thalib, maka dikirim pasukan-pasukan tempur ke wilayah-wilayah Irak, adik-adik, yang dikuasain oleh khalifahan sebelah timur yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, tujuannya adalah untuk memasuki Basrah dan ibu kota kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu Kufah, adik-adik. Ternyata penduduk Irak mulai kendor semangat perangnya, adik-adik, sehingga pasukan-pasukan Muawiyah itu pun menuai banyak kesuksesan. Mereka berhasil merebut desa ini, menguasai wilayah ini dan itu. Tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentu saja tidak tinggal diam. Beliau pun mengirim satuan-satuan balasan untuk mengusir pasukan-pasukan itu keluar dari Irak, dan itu berhasil, adik-adik. Tetapi sayangnya ketika Ali bin Abi Thalib ingin membentuk pasukan besar untuk langsung menghadapi Muawiyah sendiri dengan menyerang Syam, itu ternyata penduduk Kufah itu sudah berubah, adik-adik. Mereka nggak seperti dulu lagi, mereka jadi males dan jadi pengecut, adik-adik. Maka menghadapi sikap ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pun berpidato, adik-adik. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berpidato seperti ini, adik-adik. Jihad adalah salah satu pintu surga yang telah disediakan Allah. Nah, itu kata-kata Ali bin Abi Thalib ketika memulai pidatonya. Kemudian beliau meneruskan, ingatlah pakaian takwa dan pertahanan yang sangat kokoh. Itulah pakaian takwa dan pertahanan yang sangat kokoh, yaitu jihad, adik-adik. Kemudian Ali bin Abi Thalib meneruskan, siapa saja yang meninggalkannya karena tidak suka, Allah akan mengurungnya dalam petaka. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang udah nggak mau jihad lagi, nggak mau membela kebenaran lagi, seperti yang dilakukan oleh penduduk Kufah ini, adik-adik, udah malas. Ketika Ali bin Abi Thalib meminta pasukannya berkumpul, mereka udah nggak mau kumpul lagi, adik-adik, malas-malasan, udah malas berperang. Nah, itulah yang akan menimbulkan petaka, adik-adik. Dari petaka ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, adik-adik. Nah, Ali bin Abi Thalib menambahkan, orang yang kehilangan jihad di hatinya akan tertutup dari kebenaran. Kemudian dengan kecewa, adik-adik, Ali bin Abi Thalib menambahkan, kalian ini adalah bayang-bayang laki-laki, bukan laki-laki. Kalian telah menyerami hatiku dengan duka dan pilu. Kalian merusakku dengan pembangkangan semata. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika berusaha mengumpulkan pasukan, kan wilayahnya mulai diserang sama Muawiyah dengan pasukan-pasukan kecil. Nah, Ali bin Abi Thalib berhasil membalas serangan itu dengan pasukan-pasukan kecil pula. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib ingin mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang ke wilayah Muawiyah dan mengakhiri perselisihan ini, menyatukan lagi kekhalifahan Islam, itu penduduk Kufah, adik-adik, sudah tidak mau lagi membantu khalifah ini, adik-adik. Bahkan dari kata-kata pidato Ali bin Abi Thalib ini terlihat betapa kecewanya Amirul Mukminin Ali dengan sikap masyarakatnya yang lemah. Nah, sementara di tempat lain, adik-adik, Muawiyah mengirim seorang pemimpin pasukan yang namanya Bushr bin Arta'ah, adik-adik. Bushr bin Arta'ah ini memimpin pasukan besar kemana, adik-adik? Ke Madinah, adik-adik. Bushr ini ternyata orang yang kejam dan bengis, adik-adik. Di Madinah, di kota suci Nabi SAW itu, di tempat Nabi SAW dimakamkan, di tempat Nabi SAW hijrah, di tempat Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, itu Bushr bin Arta'ah ini dengan pasukannya berani-beraninya mengancam akan membunuh semua penduduk
Madinah, laki-laki maupun perempuan, kalau mereka tidak mau berbayat kepada Muawiyah. Padahal Madinah ini sebetulnya termasuk wilayahnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ya adik-adik, tetapi sudah diterobos oleh pasukan Muawiyah karena penduduk Kufah itu sudah tidak mau lagi bangkit berkumpul sebagai pasukan untuk melawan Muawiyah. Jadi Muawiyah berhasil mengirim pasukan yang dipimpin oleh Busr bin Arta'ah ini ke Madinah. Sampai Busr bin Arta'ah ini mengancam penduduk Madinah. Adik-adik bayangkan, seperti halnya Nabi menghadapi serangan dari kaum Azab, menghadapi pertempuran Badar, menghadapi pertempuran Uhud, semua itu ditujukan untuk menghancurkan Madinah adik-adik. Tetapi di masa pemerintahannya Muawiyah, beliau mengirimkan pasukan juga untuk mengancam Madinah dan berhasil adik-adik, mengancam setiap penduduknya kalau nggak mau berbaiat atau bersumpah setia kepada Muawiyah, mengakui Muawiyah sebagai khalifah, mereka akan dibunuh loh. Jadi kejam banget nih si Busr bin Arta'ah adik-adik. Nah setelah itu dia meneruskan pergi dan meneror kota Mekah adik-adik. Walaupun di kota Mekah ini Busr bin Arta'ah itu tidak lagi mengancam-ngancam seperti kota Madinah adik-adik, karena di kota Mekah ini ada Baitul Haram adik-adik, ada Ka'bah yang benar-benar sangat disucikan semua orang Arab, yang kalau dia melakukan itu nanti orang-orang Arab akan marah pada dia adik-adik. Nah kemudian Busr itu terus melanjutkan perjalanannya ke selatan adik-adik. Nah, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengirim 2000 pasukan untuk memburu si bengis ini adik-adik. Namun si Busr ini kalah dan kabur adik-adik, kembali melarikan diri ke Syam, dikejar oleh pasukan Ali sambil melakukan pembunuhan dan penjarahan di tengah jalan adik-adik. Jadi ini benar-benar panglima pasukan yang buruk yang dikirim oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk meneror penduduk Jazirah Arab. Kota Madinah diancam, kota Mekah juga didatengin, bahkan mau melanjutkan ke Syam, untung keburu dikejar oleh 2000 pasukannya Ali bin Abi Thalib, sehingga Busr ini kabur dan kembali ke Syam, ke tempatnya dikirim, sambil di tengah jalan itu melakukan pembunuhan dan penjarahan adik-adik. Nah di hari tuanya adik-adik, Busr bin Arta'ah ini mengalami azab dari Allah adik-adik, yaitu berupa gangguan jiwa adik-adik. Jadi si Busr bin Arta'ah ini jadi gila adik-adik di masa tuanya. Dia suka berteriak-teriak, kemudian merasa dikejar-kejar oleh bayangan orang-orang yang dulu dianiayanya. Jadi ketika dia membunuh orang-orang itu, mengancam orang-orang itu, merampas hartanya, dia dikejar oleh bayangan orang-orang itu sehingga dia jadi gila, jadi teriak-teriak sendiri adik-adik. Dan di masa itu anak-anak menonton dia sambil menertawakannya. Dan si Busr bin Arta'ah ini terus begitu sampai akhirnya mati adik-adik. Nah kemudian adik-adik, tibalah kita pada tahun 40 Hijriah, yaitu tahun kelima pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa ini sisa-sisa pasukan Khawarij yang dulu pernah dihancurkan Ali bin Abi Thalib, Khawarij itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW keluar dari Islam secepat anak panah lepas dari busurnya. Kemudian Khawarij inilah yang memberontak kepada Ali, ternyata masih punya rencana keji adik-adik. Mereka memutuskan untuk membunuh 3 orang sekaligus adik-adik, yaitu Ali bin Abi Thalib sendiri, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin khalifahan umat Islam yang sah yang berada di sebelah timur. Muawiyah adalah pemimpin khalifahan umat Islam yang ada di sebelah barat. Dan Amr bin As adalah salah seorang sahabat Nabi yang waktu itu dikatakan menggagalkan proses tahkim, yaitu proses mencari siapa khalifah yang sebenarnya dengan berbuat menyalahi kesepakatan adik-adik. Nah kepada Amr bin As ini orang-orang Khawarij juga menaruh dendam yang besar adik-adik. Orang-orang Khawarij ini adalah tadinya ketika pertempuran melawan Muawiyah itu mendukung Ali bin Abi Thalib, tetapi ketika pertempuran dihentikan, kemudian terjadi penyalahgunaan proses tahkim, mereka kecewa dan bertindak keras dan kejam adik-adik secara berlebihan ya adik-adik maksudnya. Nah 3 orang pembunuh pun disebar adik-adik menuju buruannya masing-masing, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Tetapi pembunuhan terhadap Muawiyah gagal. Kenapa? Karena Muawiyah selalu dikelilingi oleh begitu banyak pengawal adik-adik, hampir seperti kekaisaran Romawi adik-adik, kaisarnya dikelilingi oleh pengawal atau seperti Persia.
Nah, pembunuhan terhadap Amr bin As juga gagal adik-adik. Kenapa? Karena Amr bin As itu sedang sakit dan dia digantikan oleh orang yang mewakilinya. Nah, wakil inilah yang terbunuh oleh pembunuh dari Khawaris ini adik-adik. Nah, bagaimana dengan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib? Orang yang membunuh calon pembunuh Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk membunuh beliau namanya Abdurrahman bin Muljam adik-adik. Nah, dia ini bersembunyi di dalam masjid di Kufah. Dia ini tahu Ali bin Abi Thalib pasti akan selalu sholat di masjid setiap 5 waktu ya adik-adik. Nah, pada hari subuh, jadi Abdurrahman bin Muljam ini menyusup ke masjid Kufah itu malam-malam ya adik-adik. Nah, subuhnya pada tanggal 17 Ramadan adik-adik. Jadi bayangkan di bulan suci umat Islam, di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, itu Abdurrahman bin Muljam diutus oleh orang Khawaris untuk membunuh salah satu sahabat yang paling disayangi Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib adik-adik. Nah, waktu itu subuh, saat itu Amirul Mukminin Ali datang sambil menyerukan sholat berulang-ulang, ayo sholat gitu ya. Ali bin Abi Thalib datang. Nah, di pintu masjid inilah Abdurrahman bin Muljam itu menyergap Ali bin Abi Thalib dan memukul kepala Ali bin Abi Thalib dengan pedang sampai luka parah adik-adik. Nah, sebelum terjatuh, Amirul Mukminin memerintahkan tangkap orang itu. Nah, kemudian Amirul Mukminin dibawa ke rumah dan dirawat adik-adik. Tetapi keadaannya semakin parah karena lukanya parah sekali adik-adik, luka di kepala. Nah, Ali bin Abi Thalib sempat berwasiat kepada kedua putranya yang dicintai, yaitu cucunya Rasulullah SAW adik-adik, yaitu Hasan dan Husain. Wasiat Ali bin Abi Thalib adalah, bertakwalah kepada Allah, janganlah kamu berdua mengejar dunia, dan meskipun dunia mengejar kamu, jangan balik mengejar dunia. Kemudian jangan menyesali sesuatu yang sudah lepas, berkata yang benar dan beramalah untuk memperoleh pahala. Jadilah kalian musuh kezaliman dan membela orang yang menjadi korban kezaliman. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan adik-adik, berhati-hatilah mengenai para yatim piatu, jangan terputus memberi makan kepada mereka. Jagalah hubungan baik dengan tetangga, sebab itu adalah wasiat Nabi kita. Perhatikan Al-Quran dan pengamalannya, jangan sampai didahului oleh orang lain. Berlomba-lombalah dalam mengamalkan Al-Quran, maksudnya gitu ya adik-adik. Kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib mewasiatkan, yaitu tepatilah sholat kalian karena itu adalah tiang agama. Nah, itu adalah wasiat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib kepada kedua putranya Hasan dan Husain adik-adik. Bukan disuruh Hasan dan Husain itu bukan disuruh gantikan saya sebagai khalifah dan balas itu Muawiyah, atau hancurkan orang Khawaris, atau jadilah kalian orang-orang yang hebat. Bukan kayak gitu adik-adik, tapi wasiatnya adalah jaga anak yatim, jaga sholat adik-adik, kemudian bertakwa kepada Allah, jangan mengejar dunia, dan banyak beramal adik-adik. Nah, akhirnya tanggal 20 Ramadan, 3 hari kemudian adik-adik, tahun 40 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari tahun 660 Masehi, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib gugur sebagai syahid di usia 63 tahun adik-adik, sama dengan usia wafatnya Rasulullah, sama dengan usia wafatnya Abu Bakar, sama dengan usia wafatnya Umar bin Khattab, yaitu di usia 63 tahun. Jenazah Ali bin Abi Thalib dimandikan oleh dua putra kebanggaannya, yaitu Hasan dan Husain, serta sepupu mereka yaitu Abdullah bin Ja'far adik-adik. Dengan gugurnya khalifah keempat ini adik-adik, maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama 30 tahun adik-adik, dari masa Abu Bakar sampai ke masa Ali bin Abi Thalib adik-adik. Setelah itu kekhalifahan Islam tidak ada bedanya dengan kerajaan karena diturunkan dari raja atau dari khalifah atau dari sultan kepada anaknya, lalu kepada anaknya lagi, terus begitu sampai nanti digantilah kekuasaannya, direbutlah kekuasaannya, atau dikalahkan oleh orang lain. Padahal kekhalifahan Islam itu bukan diturunkan seperti itu, tapi dipilih oleh orang-orang
yang soleh atau ditunjuk sendiri oleh khalifah yang sudah akan meninggalkan jabatannya, entah karena wafat atau sakit, kepada orang yang paling layak di antara umat muslim untuk memimpin adik-adik. Nah, kita ucapkan adik-adik selamat jalan wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sungguh kami jadi saksi perjuanganmu menegakkan agama Allah dan yang engkau lakukan dengan penuh keberanian dan kebanggaan. Demikian adik-adik berakhir kisah Ali bin Abi Thalib. Semoga setelah ini kalian jadi tambah cinta pada Rasulullah, para sahabat, dan tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi adik-adik dengan kakak di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.